Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua Baik, sehat selalu. Amin, amin, amin. amin. Hasil drawing Ya, kualifikasi Piala Dunia babak ketiga sudah keluar dan Indonesia dikabarkan berada di grup maut. Ya. Bro, maut betul. ini kenapa disebut maut nih? Ya, karena di situ kan terdapat 3 negara yang pernah jadi nominasi atau ini ya bermain di Piala Dunia. Mhm, Di situ kan kita lihat ada Korea Selatan, ada Jepang, kemudian ada Arab Saudi, satu lagi Cina. Itu, itu kan 3 negara yang pernah berpartisipasi di Piala Dunia. Walaupun pada akhirnya kan ada perubahan-perubahan peringkat di mana persepak bolaan Cina juga belakangan ini juga tidak menunjukkan grafik yang menanjak. Dia mhm, masih stagnan di situ aja. mhm, Sementara Arab Saudi kemudian agak mengalami penurunan performa karena dia disalip oleh Irak gitu loh. mhm, Dan lagi-lagi ini ada Jepang, Australia, kemudian Arab Saudi, Bahrain, China dan Indonesia. Dan Indonesia kan lagi-lagi berada di pot ke-6 mengingat peringkat FIFA kita juga kan nomor 17 dari 18 negara peserta. mhm, Tapi itu tidak menutup kemungkinan bahwa akan terjadi perubahan-perubahan atau terjadi guncangan-guncangan mhm. dengan kehadiran Indonesia yang tentu saja kualitas Indonesia tidak bisa lagi disamakan dengan kualitas Indonesia 2 atau 3 tahun yang lalu gitu loh bro. Mhm. Jadi ini dianggap neraka karena apa namanya kita akan menghadapi tim-tim yang kuat di Asia ya bro. Betul. Ya. Apalagi belakangan ya kalau kita lihat pertemuan kita dengan Australia ini khusus dengan Australia ya. Mhm. Kita kan beberapa kali nih berjodoh terus dengan Australia ya. Biasanya berjodohnya dengan Australia dan Vietnam nih. Cuman karena Vietnam Iya, nggak masuk jadi nggak ketemu kita. iya jodoh banget dengan Australia. Di Piala Asia Senior kita ketemu Australia. Di U23 ketemu Australia. Mhm. Dan di AFF U16 kita juga Mhm. akan ketemu Australia gitu loh. Jadi lagi-lagi Australia ini akhirnya menggantikan posisi Vietnam sebagai langganan yang akan dihadapi Indonesia. Nah, Tapi kalau kita menghadapi Vietnam kan sering nih kita belakangan ini menang gitu ya, unggul lah dibanding dengan Vietnam. ya, Ini sekarang kalau dihadapkan dengan Australia ini seperti apa, Bro? ya kalau merujuk pada Piala Asia Senior, ya kita kan kalah 4-0. Mhm, Walaupun dari sisi permainan di awal-awal Indonesia kan justru megang kendali. mhm, Dan di situ juga yang agak mengagetkan bahwa ketika Indonesia bermain melawan tim-tim yang sangat kuat di level-level Asia, mhm, Indonesia tidak gentar. Artinya pola permainan yang dari kaki ke kaki itu tetap menjadi pedoman yang harus dilakukan oleh pemain Indonesia mhm, dalam kondisi apapun. Dan mhm, ini adalah sebuah kemajuan dalam hal ini ya. Karena dengan demikian itu menunjukkan bahwa sisi-sisi mentalitas dan kepercayaan diri itu bisa terpelihara walaupun Indonesia dalam posisi tertekan, dalam posisi tertinggal. Tapi pakem olahraga atau pakem sepak bola yang menyerang dari kaki ke kaki itu akan terus dilakukan gitu mhm, loh. mhm, Nah, itu juga kita harapkan sekali ya bahwa dengan masuknya diaspora-diaspora baru, kemudian ini level pertandingan juga justru tensinya akan makin meningkat, mengingat mhm, ini adalah memperebutkan jatah ke Piala Dunia. Nah, pastinya ada ketegangan-ketegangan, ada intensitas yang berbeda ketika kita akan menghadapi Australia, menghadapi Jepang, Bahrain, Republik Rakyat Cina maupun Arab Saudi nanti. mhm, Jadi dengan demikian saya sih tidak merasa bahwa Indonesia harus inferior menghadapi negara-negara tersebut. mhm, Karena lagi-lagi belakangan Indonesia ketika melawan Jordan katakanlah ya di Piala Asia U23 kita bisa menang dengan cukup telak. mhm, Ketika melawan Australia di U23 kita juga menang gitu loh. mhm, Nah, tinggal yang belum kelihatan ketika melawan Jepang nih. mhm. Jepang, Arab Saudi itu biasa menjadi sandungan Indonesia. Nah, itu yang saya berpikir bahwa kans Indonesia di piala di kualifikasi ini masih tetap ada gitu, Bro. Ya, kalau menurut saya minimal masuk empat besar. Kenapa? Karena kalau melihat dari nilai apa namanya nilai squad ya berdasarkan Ya, transfer market.
Indonesia ini bisa mengalahkan Bahrain dan Cina loh. Ya, betul, betul. Nah, kalau Ya, tapi kan secara gini, nilai nilai transfer mark juga kan itu hanya penilaian per individu ya. Mhm, Tapi bagaimana kekuatan sebuah tim menjadi kekuatan kolektif itu lebih penting. hmm, Karena lagi-lagi ini sepak bola, permainan dari yang ya, dimainkan oleh 11 orang. Artinya kekuatan kolektif itulah yang akan mempengaruhi terhadap performa tim secara keseluruhan. hmm. Nah, ini dengan adanya pemain baru nih, mudah-mudahan ya, Hmm? misalkan Martin Paes bisa lolos lah di pengadilan. Atau yang baru, misalnya Jan Ravens yang sudah menjadi WNI nih, sudah resmi. Ya, Bisa juga ya, kan nanti mengisi di lini depan misalnya. Apakah ini ya. akan membuat batu sandu? Apakah Indonesia akan menjadi batu sandungan buat Australia? Di balik. Sebetulnya kekhawatiran ya dari negara-negara terhadap kekuatan Indonesia belakangan ini itu bukan cuma Australia gitu loh. Hmm. Bahkan sekelas Jepang pun juga tidak bisa berpikir bahwa akan melatih Indonesia dengan mudah. Mhm. Nah, bahkan Branko Ivanovic pelatih dari China juga melihat bahwa Indonesia ini justru dia menilai bahwa kekuatan Indonesia ini melebihi Australia menurut dia ya. Loh, Apakah ini hanya sebagai lip service atau bagaimana ya itu tidak tahu. Tapi kalau penilaian-penilaian di atas itu bisa menjadikan sebuah barometer, artinya kan eh, kewaspadaan dari tim-tim yang ada satu grup dengan Indonesia itu mhm. sudah mulai mereka perlihatkan Hmm. dari sejak drawing itu kemudian melihat hasilnya seperti apa. Mhm. Nah, ini juga apalagi juga kabar terbaru kan ternyata STY sudah tanda tangan kontrak ya. Hmm. Ini kan artinya juga menambah kepercayaan diri pemain juga walaupun kita juga sempat waspada juga kekhawatiran kita bahwa isu-isu mengenai sepak bola Korea yang akan mengambil STY itu Mhm. akhirnya padam ya dengan Mhm. STY sudah tanda tangan kontrak. Nah, ini juga menjadi semacam pemicu bahwa performa Indonesia nantinya akan menunjukkan hasil yang berbeda. Kita harapkan seperti itu. Karena apresiasi maupun bagaimana tim-tim lain melihat Indonesia belakangan ini itu juga kan menggambarkan situasi terkini saat yang terjadi di persepak bola Indonesia. Mhm. Dan kalau kita melihat bahwa aura positif dari persepak bola Indonesia ternyata bukan menular Mhm. menular ke under 23. Kemudian ya kita berharap di under 20 juga menular ke hal yang sama. Mhm. Walaupun saat ini juga kita melihat ada pengaruh positif juga ke under 16 Ya, Indonesia. betul. Melihat pada performa-performa yang diperlihatkan di fase grup. Mhm. Dan lagi-lagi kita akan menghadapi Australia itu, Bro. Ya. Nah, yang kita bahas dulu, belok dulu nih ke U16 nih, yang Indonesia Ya, akan menghadapi eh, Australia di semifinal. Nah, ya. ini gimana nih kansnya nih? Wah, ini saya suka banget ya. Akhirnya Indonesia ketemu dengan Australia Hmm. dan bukan ketemu lagi dengan Vietnam atau Thailand. Kalau kita merujuk pada apa namanya konten kita terdahulu mengenai kans dari negara-negara Asia Tenggara, dilihat dari per grup, artinya kan apa yang kita prediksi itu akhirnya terbukti gitu loh. Hmm. Bahwa kekuatan-kekuatan dari grup A ya masih Indonesia, walaupun Laos mungkin masih mungkin bisa mengganggu. Kemudian di grup B itu kita masih melihat bahwa kans terbesar ada di Vietnam, Mhm. walaupun Kamboja bisa mengganggu. Mhm. Nah, di grup C akhirnya yang kita bicarakan mengenai kekuatan dari Thailand dengan Australia itu yang akhirnya mereka keluar Mhm. karena Mhm. agregat gol mereka lebih baik dari Kamboja gitu Mhm. loh. Nah, ini kan kalau kita merujuk bagaimana eh, Australia maupun Indonesia melihat pertandingan ini, saya pikir Australia dengan Indonesia tidak punya respek yang terlalu berlebihan terhadap Oh, masing-masing tim. oke. Dan itu yang harus memang dilakukan ya. Hmm. Kalau kalau respek yang tidak terlalu berlebihan, artinya kita masih bisa berharap bahwa permainan ini menjadi sebuah permainan yang terbuka. Hmm. Nah, jual beli serangan ini akan terjadi. Nah, kalau kita melihat bagaimana kita kan masih mengkhawatirkan postur, kemudian Mhm. stamina pemain Mhm. Indonesia, rasanya tidak lagi ya di era sekarang. Di era Mhm. sekarang postur-postur pemain Indonesia
kalaupun pemain itu posturnya kecil, tapi dia dibekali oleh otot-otot, masa-masa otot yang begitu Hmm. kuat. Hmm. Ini adalah buah dari TC, buah dari pembinaan di level U16 yang juga sudah memperhatikan bahwa sisi-sisi kekuatan dari fisik itu juga menjadi hal yang utama. Hmm. Kemudian stamina juga digenjot sehingga pemain U16 kita mampu bermain 90 menit tanpa kelihatan kelelahan gitu loh. Hmm. Hmm. Dan saya juga yakin bahwa Australia juga punya ini ya basic yang sama. Mereka Hmm. tentu juga mulai punya perhatian terhadap hal-hal yang demikian karena ya itu tadi sport science mereka mungkin lebih maju ketimbang kita. Kita akan mengarah ke situ gitu Hmm. loh. Nah, kita harapkan bahwa jual beli serangan dari pola permainan terbuka itu akan terjadi di pertandingan ini. Ya kan sebelumnya di fase grup Indonesia menghadapi 3 tim dan 2 tim itu justru lawan kita bermain bertahan ya, dan Ya, yang terbuka hanya dengan Laos, dan pada saat itu betul. justru gol kita lebih banyak ya, dan Ya, 6-1. Apakah kalau Australia juga bermain dengan eh, permainan terbuka kita akan menghasilkan gol yang banyak juga, Bro? saya pikir gini, Australia itu berbeda tentu dengan Laos ya. Ya. Artinya, saya melihat bahwa dari sisi organisasi permainan, tentu Australia lebih matang. Hmm. Ya, jadi tidak mungkin kita katakanlah agak sulit ya kita memprediksikan bahwa Indonesia akan pesta gol melawan Australia. Ya. Ya. Nah, biar bagaimanapun, Australia itu ketika organisasi permainan berjalan dengan baik, keseimbangan dari permainan juga akan berjalan dengan baik. Hmm. Artinya, transisi permainan positif ke negatif itu mereka udah berjalan secara natural. Karena Hmm. masing-masing pemain sudah tahu apa yang menjadi tugas dan kewajiban mereka di Hmm. permainan tersebut. Hmm. Itu yang dinamakan dengan disiplin. Hmm. Nah, Indonesia pun juga harus melakukan hal yang sama. Artinya Hmm. pemain-pemain harus tahu tugas dan kewajiban dia sebagai katakanlah sebagai gelandang, Hmm. sebagai striker. Itu tugas dia ketika Indonesia menyerang itu harus apa? Ketika Hmm. Indonesia diserang itu harus apa? Itu yang namanya disiplin. Hmm. Disiplin itu yang ini agak melenceng sedikit ya. Disiplin itu ya yang menjadi salah satu kekuatan persepak bolanya Jepang dan Korea. Hmm. Karena mereka secara individu tidak terlalu banyak yang menonjol pemain-pemainnya ya. Hmm. Tapi ketika bermain sebagai sebuah tim dan semua pemain-pemain tahu apa yang menjadi tugasnya, mereka katakanlah SOP-nya mereka harus melakukan apa, itu yang menjadi kekuatan mereka. Hmm. Jadi Indonesia pun harus seperti itu, harus punya yang namanya kedisiplinan dalam permainan. Hmm. Jangan ngawur gitu loh. Jangan bermain dengan momentum-momentum yang diinginkan oleh masing-masing. Tapi momentum itu harus dijalan, harus dijadikan sebuah momentum kebersamaan, momentum permainan, bukan Ya. permainan individu gitu, Ya. Bro. Ya. Ya, mudah-mudahan di U16 kita bisa berhasil ya mengalahkan Australia ya. Dan kalau berhasil, peluang untuk jadi juara makin besar. Karena kelihatannya batu Ya, sandungannya cuma di Australia nih. Karena yang lainnya kan udah biasa kita ketemu. betul. Saya juga yakin begitu ya, karena makanya saya juga suka banget ya ketemu dengan Australia. Artinya Indonesia mulai dari level U16 itu harus merasakan yang namanya atmosfer permainan melawan tim-tim yang berbeda secara Hmm. kultur gitu Hmm. loh. Nah, kultur sepak bola Australia itu kan kultur sepak bola Eropa. Hmm. Dan ini juga yang menjadi sebuah kekuatan tersendiri di AFF U16 ya, Hmm. ketika Australia hadir. Dan Australia juga berhitung bahwa untuk level-level U16 itu sebetulnya masih merata ya, semua kekuatan-kekuatan dari tim-tim yang hadir itu masih merata. Kita bisa lihat ya, pemerataan itu makin tersebar. Kita sekarang ini bisa melihat bagaimana Laos bisa bermain dengan baik dan Laos juga tidak punya kepercayaan diri bahkan ketika melawan Indonesia dia tetap dengan pakem sepak bola yang menyerang bermainan Hmm. terbuka. Hmm. Begitupun juga kita lihat pada Kamboja. Hmm. Kamboja juga menyulitkan Vietnam sehingga harus yang melangkah ke fase semifinal akhirnya ditentukan oleh poin. Nah, Hmm. begitu juga di grup C, Thailand, Australia dan Malaysia. Memang kan dari sejak awal saya tidak memperhitungkan Malaysia dalam hal Ya, ini ya. betul. Karena saya melihat bahwa Malaysia ini lagi banyak masalah gitu loh.
Jadi agak sulit untuk bisa keluar dari masalah itu dalam waktu singkat. Hmm, Artinya mereka harus berbenah. Berbenah bukan hanya di sisi squad ya, hmm, tapi berbenah dari sisi organisasi. Itu yang paling penting. Nah, kita lihat bagaimana perkembangan sepak bola Indonesia. Ketika organisasi sepak bola Indonesia dijalani oleh orang-orang yang profesional, ya, orang-orang yang tahu sepak bola, itu kan akhirnya faktor apa menjadi variabel yang juga menentukan prestasi sepak bola Indonesia sekarang gitu loh. ya, Nah, walaupun kalau kita lihat bahwa ada stagnasi prestasi di sepak bolanya Vietnam mungkin ya dengan Thailand. ya. Nah, dalam hal ini memang di kawasan Asia Tenggara terlihat bahwa Indonesia yang mulai terlihat lebih mengemuka gitu loh, Bro. Belakangan ini ya, bro ya. Ya, Belakangan ini. ya. Nah, kita balik ke timnas senior nih, ke babak Ya, ketiga kualifikasi. Kita kan akan menghadapi Australia, katakanlah ya, ya, yang boleh disebut kita sudah pernah menghadapinya di Piala Asia, gitu. Dan waktu ya, di Piala Asia kemarin kan kita kalah nih 4-0. ya. Nah, apakah kan sekarang menghadapi Australia ini akan menjadi lebih baik karena ada penambahan pemain? Ya, saya yakin sih seperti itu ya. Pertama ya, di tingkat senior ketika Indonesia kalah melawan 4-0, tentu ini adalah sebuah bahan untuk dievaluasi oleh STY. Mhm. Biasanya STY juga punya tim analis yang cukup cukup rapi ya, cukup Mhm. baik ya, untuk bisa menganalisa apa sih yang menjadi penyebab kekalahan Indonesia sampai 4-0 ketika Mhm. melawan Australia. Mhm. Walaupun di menit-menit awal kita pegang kendali, itu kan jadi bahan evaluasi mereka sekarang. Mhm. Kemudian Mhm. ketika di under 23 di under 23 iya betul di Piala Asia Qatar Indonesia kan bisa mengalahkan Australia. Mhm. Padahal Indonesia punya materi pemain yang hampir-hampir ya sama aja antara senior dengan U23, Ya, hanya ya, penambahan sedikit ya. ya. Nah, ini juga kan menjadi bahan bahan rujukan juga buat buat Indonesia, buat STY. Ternyata formula ini bisa dipakai. Hmm. Tapi itu juga bisa menjadi bahan evaluasi dari timnasnya Australia. Ya. Kenapa mereka di senior bisa menang begitu besar, di U23 mereka kalah. Nah, Hmm. artinya ini kan adalah permainan ya riset ya, permainan Hmm. riset dari kedua tim. Jadi bukan tidak mungkin bahwa riset-riset yang dijalankan oleh kedua tim ketika menghadapi tim yang sama walaupun di beda ini ya beda event itu akan membuahkan hasil yang berbeda nantinya Ya. gitu loh. Walaupun kalau melihat susunan dari grup-grup di sini, saya sih apa yang dibilang Bro Eri mungkin ada betulnya ya. Hmm. Saya masih bisa melihat bahwa Indonesia bisa mengatasi Bahrain, Indonesia bisa mengatasi Republik Cina. Rakyat Cina Hmm. gitu loh. Nah, tinggal yang menjadi pertanyaan adalah bisakah Indonesia mengalahkan Jepang, Australia dan Arab Arab Saudi. Saudi gitu, Bro. Pertanyaannya ini yang berat ini. Kalau menurut sobat sendiri gimana? Indonesia mampu nggak nih mengalahkan Jepang, Oh iya, mengalahkan Arab Saudi, dan mengalahkan? saya ralat sedikit ya. Di grup ini ternyata setelah saya hitung-hitung yang pernah tampil di Piala Dunia adalah Jepang, Mhm. Australia, Arab Saudi dan China. Iya. Empat. Mhm. Nah, Eh, artinya kalau begitu kan memang tidak salah kalau ini disebut sebagai grupnya neraka gitu loh, Bro. Oke sobat, itulah mengenai hasil drawing ya, di mana Indonesia berada di grup maut. Kalau menurut sobat sendiri, gimana berhasil nggak kita akan mengatasi tim-tim kuat tadi yang udah menjadi tim yang pernah ke Piala Dunia ya, seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, dan juga China. Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita lanjut di obrolan lain. Sampai jumpa. Bye. Thank you, Bro.